lagi dengan saya, Nita Resita, dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah? Ingat ya, kalian harus tetap berada di rumah dan jaga kesehatan kalian. Oh iya, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang ancaman disintegrasi bangsa dan sudah kita kelompokkan dalam 3 kategori, ada ideologi, ada sistem pemerintahan, dan juga karena faktor kepentingan, maka untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang 2 faktor, yaitu faktor ideologi dan faktor kepentingan. Nanti faktor ideologi akan diwakili oleh DITII. Kemudian untuk faktor kepentingan akan diwakili oleh APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalian harus selalu ingat kata-kata ini sehingga kalian akan semakin cinta dengan pelajaran sejarah Indonesia. Oke, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan membahas 2 hal hari ini. Yang pertama berkaitan dengan faktor ideologi, yaitu yang diwakili oleh DITII, dan kemudian faktor kepentingan yang diwakili oleh APRA. Yang pertama kita bahas tentang DITII. Nah, mungkin masih asing di telinga kalian, DITII itu apa? Lalu siapa Kartosoewirjo? Apanya DITII? Nah, mari kita bahas bersama. Jadi, NII atau Negara Islam Indonesia adalah sebuah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ini adalah imam besar NII. Lalu, NII ini yang dikenal juga dengan Darul Islam oleh Kartosoewirjo didirikan tepatnya di Cisayong, Jawa Barat. Tepatnya didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, jadi dengan tegasnya ketika Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, beliau secara tegas mengatakan bahwa tidak menghendaki ideologi lain selain syariat Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kenapa Indonesia menggunakan Pancasila? Karena jelas di Indonesia bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada 6 agama resmi yang diakui oleh Indonesia, sehingga sangatlah cocok jika kita menggunakan ideologi Pancasila. Nah, jika kita menggunakan syariat Islam saja, tentunya kelima agama yang lain tidak dalam wadahnya jika menggunakan ideologi syariat Islam. Nah, lalu setelah Kartosoewirjo berhasil mendirikan NII, Negara Islam Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, maka Kartosoewirjo juga membentuk kesatuan tentara yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia, yang disingkat dengan TII. TII itu terdiri dari siapa saja? Tentara Islam Indonesia terdiri dari 2 kelompok pasukan. Yang pertama adalah kelompok Hizbullah dan yang kedua adalah kelompok Sabilillah. Dan tahukah kalian, ternyata kelompok Hizbullah dan Sabilillah ini sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Setelah NII dibentuk, dilanjutkan dengan dibentuknya TII, maka dengan leluasannya seorang Kartosoewirjo bisa melakukan propaganda terutama yang berkaitan dengan negara Islam Indonesia. Dan yang lebih parah lagi, tentara Islam Indonesia ini dengan bebasnya bisa melakukan aksi teror di sekitar wilayah Jawa Barat.
Nah, pertanyaan yang mungkin muncul dari kalian adalah, kok dengan gampangnya seorang Kartosuwiryo bisa mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat? Bukannya Jawa Barat itu wilayahnya Indonesia ya? Dan kok dengan mudahnya didirikan tentara sendiri? Bahkan tentaranya melakukan aksi teror dan sebagainya. Kemanakah TNI? Kemanakah TNI ketika TII melancarkan segala macam aksinya di Jawa Barat? Apa yang terjadi dengan TNI? Nah, jawabannya adalah, berdasarkan perjanjian Renville yang dilakukan pada tahun 1947, salah satu hasilnya menyatakan bahwa wilayah Jawa Barat menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Sehingga pasukan TNI Divisi Siliwangi yang saat itu berada di Jawa Barat harus meninggalkan Jawa Barat. Dan pasukan Siliwangi ini harus meninggalkan Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Di saat inilah oleh pasukan Kartosuwiryo dimanfaatkan. Oh, Jawa Barat kosong nih. Siliwangi meninggalkan Jawa Barat dan menuju Jawa Tengah. Otomatis nggak ada tentara tuh di situ. Terjadilah vacuum of power. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh Kartosuwiryo. Didirikanlah negara Islam Indonesia sekalian tentaranya. Begitu. Makanya TNI di sini bukannya tidak tahu, bukannya mengacuhkan, tapi berhubung di sini TNI harus meninggalkan Jawa Barat sesuai dengan perjanjian Renville, maka mau tidak mau harus dilakukan. Ternyata kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan NII. Nah, setelah DITI ini berkuasa di Jawa Barat, maka beberapa hal mereka lakukan. Namun, terkesan apa yang mereka lakukan di Jawa Barat ini malah menimbulkan kekacauan. Masyarakat Jawa Barat merasa dirugikan oleh DITI. Apa saja yang dilakukan oleh DITI? Jadi yang pertama, mereka banyak melakukan aksi teror terhadap warga yang anti DITI. Jadi jangan anggap, oh, berarti orang Jawa Barat itu semuanya DITI. Tidak. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak pro kepada DITI. Mereka yang tidak pro pada DITI inilah yang diteror. Bahkan banyak yang dibunuh oleh pasukan DITI. Lalu yang ketiga adalah mereka banyak melakukan perampasan harta benda milik warga guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selama melakukan pemberontakan. Kalian tahu, pasukan DITI ini menggunakan strategi perang gerilya. Jadi mereka akan hidup dalam hutan, bahkan pos utama mereka itu adanya di atas gunung, supaya pasukan TNI ini mengalami kesulitan jika ingin menangkap mereka. Maka mau nggak mau, untuk mendapatkan asupan makanan, mereka merampasnya dari harta benda milik masyarakat setempat. Karena apa yang dilakukan oleh pasukan DITI ini cenderung merugikan, maka mayoritas warga Jawa Barat tidak mendukung DITI. Mereka mendukung pemerintah Republik Indonesia, dan mereka justru membantu TNI untuk memberantas DITI. Nah, untuk memberantas DITI, pemerintah melaksanakan operasi militer yang dikenal dengan Operasi Terpadu Pagar Betis. Di situ sudah Bunita tuliskan tujuan dari operasi Pagar Betis, yaitu mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Kok bisa, Bu? Kenapa namanya Pagar Betis? Nah, jadi begini. Tadi kan Bunita katakan pasukan DITI itu bersembunyi di hutan-hutan, di atas gunung. Maka sangat sulit jika kita misalkan di atas gunung begitu, kita kepung dari arah barat. Nah, mereka pasti bisa saja keluarnya dari arah timur. Nah, untuk mempermudah hal inilah, maka dilakukan operasi Pagar Betis. Maksudnya bagaimana? Jadi gunungnya dikepung. Jika pasukan TNI saja yang melakukan hal ini, justru pasti tidak akan berhasil. Maka pasukan TNI ini dibantu oleh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat beserta TNI ini bergabung jadi satu mengepung gunungnya. Otomatis ketika gunungnya dikepung, tempat mereka dikepung, pasukan DITI tidak akan berani untuk naik maupun turun.
Disinilah mempersempit ruang gerak mereka, sekaligus mereka tidak punya perbekalan lagi alias kelaparan. Nah, yang lebih menarik lagi, masyarakat setempat bersama TNI itu sengaja membuat mereka semakin kelaparan. Bagaimana caranya? Jadi pasukan TNI ini goreng ikan asin dicampur dengan nasi liwet. Nah, kalian bisa bayangkan baunya ya, ketika kita lapar sekali, lalu mencium aroma ikan asin yang sedang digoreng, itu kan laparnya jadi semakin lapar, rasanya semakin lapar dan inginnya segera makan begitu. Nah, inilah dilakukan oleh pasukan TNI. Jadi, akibatnya bagaimana? Pasukan DITI mau tidak mau akhirnya turun karena mereka merasa kelaparan. Banyak yang akhirnya menyerahkan diri secara sukarela. Begitu. Dan akhirnya operasi Pagar Betis sukses. Dan Kartosoewirjo akhirnya ditangkap dan beliau dijatuhi hukuman mati. Tepatnya pada tahun 1962 beliau dinyatakan meninggal melalui hukuman mati tersebut, dan beliau dihukum mati di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Ubi. Begitu. Nah, ternyata gerakan DITI ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, di beberapa daerah di Indonesia juga sama. Seperti di Jawa Tengah ada Amir Fattah, lalu di Aceh ada Daud Beureweh, ada di Kalimantan Selatan Ibnu Hajar, dan di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakar. Semuanya punya keinginan, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Sampai di sini, adakah yang belum paham? Jika ada di antara kalian yang belum paham, Anda bisa langsung menghubungi Bu Nita. Bisa lewat WhatsApp pribadi boleh, bisa lewat WhatsApp grup kita, boleh juga. Silakan, kalau di WhatsApp grup langsung kita bisa diskusikan bersama. Oke ya? Nah, kita lanjut. Kalau tadi DITI, sekarang kita bicara tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kalian perhatikan sosok yang Ibu Nita tampilkan. Bukan orang Indonesia ya. Nah, lah kok bule pimpinannya? Berarti bukan orang Indonesia ya? Benar, beliau adalah orang Belanda. Lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, adalah milisi bersenjata yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling yang berkebangsaan Belanda, tepatnya didirikan di kota Bandung pada tahun 1949. Nah, ternyata pasukan APRA ini sebagian besar berasal dari pasukan Belanda yang kita kenal dengan pasukan KNIL. Loh Bu, kalau dilihat dari fotonya kok bukan orang Belanda ya pasukan KNIL-nya? Iya, jadi meskipun KNIL ini statusnya adalah tentara Belanda, tapi banyak juga orang Indonesia yang dijadikan pasukan KNIL. Lalu apa hubungannya dengan pemberontakan APRA? Jadi begini, sebenarnya tujuan dari APRA adalah ingin supaya negara Pasundan itu tetap dipertahankan. Jadi tidak mau masuk menjadi salah satu wilayah Indonesia. Tetap jadi negara bagian Pasundan. Yang jadi tentaranya siapa? Ya mereka ini, APRA ini. APRA sangat menolak APRIS untuk masuk ke wilayah Jawa Barat. Siapa APRIS? APRIS adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, milik Indonesia. Kan wajar ya, ketika Indonesia merdeka, maka wilayahnya menjadi milik kita. Jawa Barat termasuk milik kita. Nah, tentaranya pun seharusnya juga tentara kita. Tapi APRA menolak hal ini. Kami tidak mau menjadi bagian dari Republik Indonesia, kami akan tetap menjadi negara bagian Pasundan dan kami tentaranya. Jadi daripada mereka menyerahkan wilayah mereka tidak punya pekerjaan lagi, maka mereka lebih memilih untuk melakukan pemberontakan. Intinya begitu.
Nah, kalau terbentuknya pada tahun 1949, APRA memulai pemberontakannya tepatnya pada tahun 1950. Dari gambar yang Ibu sajikan tampak kekejaman APRA. Banyak sekali pasukan ABRIS yang meninggal. Dari puluhan yang meninggal, hanya belasan saja yang kita ketahui identitasnya. Yang sisanya kita tidak kenali. Bahkan beberapa masyarakat sipil pun turut serta menjadi korban pemberontakan APRA. Tahukah kalian, ternyata bukan hanya Westerling dalang dari pemberontakan APRA. Westerling kan orang Belanda ya. Ternyata dalang dari pemberontakan APRA ini juga dibantu oleh orang Indonesia sendiri loh. Siapa beliau? Beliau adalah Sultan Hamid II. Nah, kenapa Sultan Hamid II kok mau melakukan pemberontakan bareng-bareng sama Westerling? Nah, ini kan tidak mungkin kalau tidak ada embel-embel di balik semuanya. Ternyata Westerling ini menjanjikan posisi yang menggiurkan untuk Sultan Hamid II. Secara Sultan Hamid II baru saja merasa sedih, merasa kecewa. Apa kekecewaan yang dialami oleh Sultan Hamid II? Jadi Sultan Hamid II ini sebenarnya ingin jika beliau menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ternyata oleh Presiden Soekarno tidak diangkat sebagai Menteri Pertahanan, beliau hanya diangkat sebagai Menteri tanpa portofolio. Artinya menteri yang tugasnya tidak begitu penting. Nah, karena tidak terima, saya pendidikan militernya tinggi nih, kenapa hanya sebatas jadi menteri tanpa portofolio? Dan kebetulan beliau mendapatkan tawaran dari Westerling, maka beliau langsung menerima ajakan Westerling. Ya sudah, kita memberontak di bawah APRA. Begitu, itu alasan Sultan Hamid II. Tapi meskipun begitu, Sultan Hamid II ini juga punya jasa loh untuk negara Indonesia. Kalian tahu lambang negara kita? Nah, lambang negara kita Garuda. Nah, itu adalah hasil desain dari Sultan Hamid II. Nah, bagus kan ya? Jadi tidak semuanya bersifat negatif. Beliau juga punya andil terhadap bangsa Indonesia. Nah, ternyata APRA ini tidak hanya merencanakan pemberontakan di Bandung saja. APRA juga merencanakan pemberontakan di Jakarta. Terutama ada 2 sasaran penting untuk dibunuh oleh APRA. Siapa beliau? Jadi beliau-beliau ini adalah sasarannya, 2 tokoh pentingnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang saat itu. 2 tokoh inilah yang menjadi incaran Westerling dan Sultan Hamid II. Namun sayangnya, rencana APRA itu sudah tercium oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Muhammad Hatta. Nah, karena sudah tercium jauh-jauh hari, maka pemberontakan APRA ini dengan mudah bisa digagalkan. Nah, setelah pemberontakan APRA ini gagal, maka Muhammad Hatta segera memerintahkan penangkapan kepada Westerling dan Sultan Hamid II. Bagaimana hasilnya? Ternyata Westerling berhasil melarikan diri. Nggak bisa ditangkap ternyata. Westerling ini menumpang pesawat Catalina milik Belanda. Jadi secara diam-diam melarikan diri, akhirnya tidak bisa ditangkap. Dan tahukah kalian, ternyata sampai akhir hayatnya pun Westerling tidak bisa diadili di pengadilan. Nah, jadi kita tidak bisa menuntut hak asasi kita. Nah, sedangkan Sultan Hamid II ini berhasil ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang nama APRA nih, Angkatan Perang Ratu Adil. Kenapa ya namanya Angkatan Perang Ratu Adil? Nah, ini minggu lalu sudah sedikit Bu Nita bahas nih mengenai masalah Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi nama ini diambil dari buku Ramalan Jayabaya yang di dalamnya berbunyi, dan kemudian akan datang Ratu Adil, pangeran keadilan yang akan lahir di Turki.
seseorang yang membebaskan Indonesia dari kekuasaan tirani. Terus, kenapa dipakai oleh Westerling? Tahukah kalian, ternyata Westerling itu lahirnya di Turki. Nah, karena kebetulan lahirnya di Turki, ya, merasa bahwa dirinya ini adalah Ratu Adil, maka pemberontakannya menggunakan istilah Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Westerling merasa pede, wah berarti ini nih saya Ratu Adilnya yang membebaskan masyarakat dari kekuasaan tirani. Begitu asal mulanya. Nah, sampai sini ada yang belum paham. Kalau nggak paham, langsung hubungi Bu Nita. Oke? Nah, karena sudah di ujung materi, seperti biasa, Bu Nita akan memberikan Anda tugas individu. Tugasnya mudah saja, karena tadi Bu Nita sudah menjelaskan DITI dan APRA. Kalian tinggal melengkapi tabel yang sudah Bu Nita sajikan. Di situ ada who, ada where, ada when, ada why, dan cara penumpasannya. Di situ Bu Nita sudah contohkan salah satu kolomnya membahas tentang pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. When, 7 Agustus 1949. Why, jadi kenapa melakukan pemberontakan? Ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville dan ingin mendirikan NII. Penumpasan, melalui operasi militer Pagar Betis. Nah, yang kelima kolom lainnya silakan kalian lengkapi. Seperti biasa, silakan dikirimkan melalui WhatsApp pribadi Bu Nita. Waktu Anda 24 jam dari sekarang. Jelas ya? Tugas sama dengan absensi kalian. Oke? Dan untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas kelanjutan dari materi hari ini. Kalau hari ini kita bahasnya ideologi sama faktor kepentingan. Untuk minggu depan, kita akan membicarakan tentang pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke ya, sampai jumpa minggu depan. Jika ada persatuan, semuanya bisa kita kerjakan. Jangankan rumah, gunung, bahkan lautan pun bisa kita pindahkan. Pramudia Anantatur. Sama halnya dengan ancaman disintegrasi yang pernah Indonesia lalui. Dengan adanya persatuan, maka ancaman disintegrasi ini bisa kita hapuskan. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan. Ingat, tetap di rumah ya, dan jaga kesehatan kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skariga, jaya, 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 luar biasa.